فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo kita awiti pengawasan kitab Riyadhus Shalihin. Jadi meniki Riyadhus Shalihin niku tulisanipun ingkang ngumpulaken Imam Nawawi. Imam An-Nawawi itu termasuk mazhab Syafi'i, An-Nawawi Asy-Syafi'i, masuk salah satu pengikutnya Imam Asy-Syafi'i, mazhabnya mazhab Syafi'i. Sekarang bab yang ke-284. Bab 284, babu tahrimi matlil ghaniyi, bab diharamkannya matlun itu menunda, penundaan atau menunda, al-ghaniyi orang yang kaya, bihaqi talabihi sahibihi, dengan hak meminta permintaannya sahibihi, pemiliknya. Jadi maksudnya menunda memenuhi hak orang yang memberi utang kepada dia, ya, maksudnya begitu. Di kudune iso nyaur ning didende, nah gitu loh, matlul ghani itu gitu. Sebenarnya sudah bisa nyaur tapi sengaja ngedende. Kalau Allah Ta'ala berkalam, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Surat An-Nisa ayat 58. Allah Ta'ala berkalam, innallaha, sesungguhnya Allah ya'murukum, memerintahkan kalian, menyuruh kalian, an tu'addul amanat, supaya kalian menunaikan amanat-amanat. Sama ya, amanat, salah satu amanatun, kalau sama amanat gitu. Ila ahliha, kepada pemiliknya. Maksudnya pemiliknya itu ya yang dituju dari amanat itu, titip iki kayak si fulan, nah pemiliknya ya si fulan itu gitu maksudnya. Diberikan kepada orang yang dituju itu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berkalam, fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Surat Al-Baqarah ayat 283. Fa in amina, maka apabila memberi amanat ba'dukum, sebagian kalian, ba'dan kepada sebagian yang lain, falyu'ati, maka hendaklah menunaikan siapa, alladzi tumina, orang yang diamanati, orang yang diberi amanat, menunaikan apa, amanatahu, amanatnya, menunaikan amanat kepada orang yang dituju dari amanat itu tadi. Hadis 1613, terus yang pertama dari bab ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, matlul ghani, penundaan pembayaran utang dari orang yang kaya. Matlun tadi ya, penundaan ngedende, al-ghani orang yang kaya, wong sugih, wong sing duwe. Itu zulmun, itu adalah kedzaliman, merupakan bentuk kedzaliman, tumindak dolim, aniaya. Wa idza utbi'a ahadukum ila maliin, dan apabila utbi'a diikutkan, nah, diikutkan atau diikuti, ahadukum salah seorang dari kalian, ala maliin, kepada orang yang punya, malik itu orang yang punya harta, orang kaya, falyatba, maka hendaklah dia mengikuti. Wa idza utbi'a, dan apabila diikutkan ahadukum salah seorang dari kalian, ala maliin, kepada orang yang kaya, orang yang punya kekayaan, falyatba, maka hendaklah dia mengikuti. Muttafaqun alaih.
Makna utbi'a itu uhila. Makna dari utbi'a itu uhila, dipindahkan. Uhila, dipindahkan. Maksudnya gimana? Yang pertama, wong nek diutang, punya utang, kalau dia sudah punya harta untuk bayar, kena dibayar. Jangan ditunda. Gitu loh. Menunda pembayaran utang itu zalim karena dia punya jabatannya. Jadi terus ngeten. Nek niki kepada yang punya utang pada yang punya utang. Nek kagungan gek ndang dibalekke, ora usah ngenteni jatuh tempo. Ngoten lho. Pas ngenteni jatuh tempo tanggal 1 Agustus dikasih lagi tanggal 23 nggih. 23 sik sombe. Nek duwe bayarke saja, sesegera mungkin gitu loh. Walaupun misalnya tidak, ya tidak dosa sebenarnya karena janjinya tanggal 1. Ning kadang-kadang wong niku duwe ora ndang dibayarke terus tinggal liyane. Niku masalahnya. Tinggal liyane barang tiwatine bayar ra duwe. Jane nek iki duwe, tinggal tuku liyane kok ngoten lho nggih. Makanya hati-hati, yang paling enak ya tadi segera dibayar atau kalau enggak dititipkan orang, misalnya wongnya lagi running kene to uga nampa kan belum nampa tanggal 1 Agustus tapi gak nampa titip pada orang lain biar tidak katut ngoten ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah jatuh temponya tadi ya punya uang ojo dindende, ojo enggak boleh gitu, itu namanya zalim. Kayak nanti bayarkan saja. Sudah jatuh tempo ini uangnya ada ya segera dibayarkan. Terus kalau jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo memang tidak ada uangnya, tidak ada. Bukan karena tadi ingin duit itu serandang dikeke, bukan itu. Memang tidak ada dapat uang. Bagaimana? Ya disampaikan yang baik. Kalau perlu sebelum jatuh temponya itu diparani sih, nyampaikan yang ngapunten nggih Pak, Bu, Kang, Yu, napa mulai? Le, Ade, nah, itu ya. Dari sakit nyaur niki mergone ngeten cerita sesungguhnya yang terjadi apa gitu loh. Jadi itu yang seharusnya dilakukan oleh orang yang utang, gitu loh, yang utang. Kalau orang yang punya piutang namanya apa sendiri itu? Yang berpiutang, yang mengutangi orang lain, itu kalau dalam din anjurannya malah yang kowe duwe piutang ning wong liya, wong liyane kuwi urung iso mbayar ya dilonggarne. Ngoten. Ning niki kanggone wong sing dipiutang lho nggih. Aja diwalik lho nggih. Oh, kuwi kok nglonggarke to. Lah iya kok walik nek ngono. Jadi kita yang menjadi punya utang jangan begitu. Kita kalau punya utang gek ndang disaur. Nah, cepet nyaur luwih apik. Ngoten. Ning nek sing kita yang punya piutang dilonggarkan saja. Dilonggarkan, engko nek tiba-tiba isone nyaur separuh ya separuh ora apa-apa. Dilonggari mawon, gitu ya. Kalau Rasulullah menyuruh seperti itu, tetapi sekali lagi empan-papan nggih. Nek sing dienggo sing diutang ya ngene, sing ngutangi wong liya ngene. Nah gitu lho, aja dicampur-campur, ndak dadi golek menangi dhewe. Terus tinggi wa idza utbi ahadukum ila maliin falyat. Ini karepe pripun? Karepe ngeten lho nggih. Misalnya ada si A ini utang pada si B 1 juta. A utang pada B 1 juta. Nah, terus sekarang ini di samping A utang pada B 1 juta, kemudian si A ini sendiri dia juga diutangi oleh orang lain, C misalnya gitu. Jadi C juga utang kepada A ini 1 juta juga regane apa? Jumlahnya podo gitu loh. Nah terus ini nagih kepada A utang pada B nagih kepada A. Nanti duitku waktu ini bayar. Nah si A ini memindahkan, aku ora iso mbayar. Ning tak pindahke utangku ning nggon C. Soale C utang karo aku ya sak yuta. Oh gitu loh. Dipindahkan gitu. Pindahkan. Ini digadoknya diberitahukan pada C, diberitahukan pada A. Sekarang dipindahkan utangnya itu. Engko nagih ning C. Karena C ini orang kaya, bisa bayar gitu. Lah gitu tuh yang ini yang ngutangi tadi hendaknya mau gitu loh. Idza utbi'a ila mali'in fa ayat ba.
nek dia dikembalikan atau dipindahkan kepada yang orang yang kaya, hendaknya dia mau. Oh, gitu loh ya. Karena sing kene ra iso bayar iki mau. Iki ra iso bayar ning dhek duwe piutang ning wong liya, jumlahnya sama terus dipindahkan. Nah, gitu maksudnya. Bingung mboten? Baleni. Tak niki sinten nggih? Gambarane nggih. Pak Mutamar, Pak sinten Pak Tris kalih kula ngoten nggih, Pak Tris. Atau Pak Solihin, kula kalih Pak Tris. Kula utang kalih Satris. Utangnya 1 yuta. Niki umpama lho nggih, rata-rata niki. Pak ditagih ora. Umpama utang 1 yuta. Nah, ngoten. Terus Mas Solihin utang kalih kula nggih 1 yuta. Oh, ngoten lho nggih. Terus kalau ditagih kalih Pak Tris, "Budi, anu pun jatuh tempo, kula mboten duwe duit niki." Nanti dit. Nah, Pak Solihin duwe duit. Nah, gitu loh. Kebetulan jatuh temponya sama atau kurang lebih sama gitu lah ya. Nah, balik nggih Pak Tris, anu nggih, jenengan nagih kalih Mas Solihin nggih. Lho kok ngoten? Lah dhek utang kalih kula 1 yuta. Kula saged bayar ning dhek saged bayar, pun kepayon kulkas pinten apa jenenge. Kulkas, rice cooker macam-macam nggih. Terus payon saged bayar. Lah ngoten niku hendaknya mau gitu loh. Udah nggih? Nah, ya utbi'a ila maliin falyatba ini ngoten niku wau. Gitu loh. Maksudnya begitu. Jadi saya nggak bisa bayar, tapi saya juga punya piutang kan, nah dipindahke. Maka uhila dipindahkan. Tentunya dengan memberitahu, masalahnya saya beritahu, Pak itu saya beritahu gitu, diomongi. Ora kok karep-karepe dhewe ndak di rembuk-rembuk bareng. Nagihnya ke sana. Aku aku urusanmu karo kowe ora. Jangan begitu. Iki di gen longgar gitu loh. Gitu tuh bisa, boleh. Dan disuruh untuk falyatba. Terus yang lain lagi kaitan dengan masalah utang ini. Utang niki janjane nggih niku halal. Kok janjane to? Memang halal, tetapi ada masalah di situ. Masalahnya apa? Karo Nabi nggih, Nabi niku kerep banget ndonga ngeten iki. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Niku ngen Sahih Bukhari ya ten. Nganti Aisyah garwane kanjeng Nabi niku nyompir to. Ya nyuwun kanjeng Nabi panjenengan niku kok ndonga ngoten kok asring sangat, terutama ketika mau selesai sholat. Jadi pun tahiyat akhir, mau selesai, mau salam, berdoa begitu. Aisyah dengar donganya Allahumma ini a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Maksam niku dosa, maghrami niku utang. Ya Allah, saya minta perlindungan dari perbuatan dosa dan utang. Terus Aisyah nyampe kok jenengan kok asring sangat donga kaya niku. Terus Nabi jawab. Nah niki jawabannya Nabi niki. Nabi jawab pripun? Aisyah, wong ki yen utang aku kok njaluk perlindungan kepada Allah kok utang mergo yen akeh wong yen utang engko yen ngomong goroh ngapusi engko yen janji blenjani ngoten niku napa istilahé gawane napa-napane gawane wong sing diutang ngoten niku gitu lho nek ngomong cenderung goroh mboten kok mesti goroh mboten kecenderungan gorohnya lebih gede gitu loh. Cenderungan ngampus ini lebih gede, gitu nggih. Nek duwe janji cenderung beda. Yo makanya Nabi minta perlindungan dari utang. Tapi sekali lagi kalau secara hukum ya hukum fikih tetap halal utang itu, halal boleh. Nabi juga pernah utang juga, gitu. Pernah utang juga. Artinya mengambil barangnya makanan dari Yahudi terus ada meninggal barang, meninggal baju besi. Utang tapi pakai borok, pakai jaminan gitu ya. Ada pernah begitu juga. Artinya ya memang halal tetapi ada masalah di situ. Oke. Ada pertanyaan? Mau satu hadis nih bab ini. Salat enggak disebutkan itu salat napa? Nggih. Nggih, tambahan bacaan. Jadi ngeten. Sesudah bacaan tahiyat itu nggih, itu diriwayatkan banyak ada doa-doa yang lain termasuk niku wau. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Terus
boleh membaca doa karena ada riwayatnya niku wau. Innaka Hamidum Majid ngoten nggih. Terus Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam itu sudah bisa terus salah satunya. Ini ngomong salah satu. Salah satunya doanya tadi Allahumma inni a'udzubika minal maksami wal maghrum. Minal maksam mim alif sa mim maksam wal maghrum mim ghain ra mim maghrum. Tapi tidak harus dibaca di waktu itu, bar sholat ya betul apa gitu lah, itu umum sebenarnya, tapi Nabi membacanya sebelum salam. Ada lagi? Lanjut ya. Berikutnya lagi judul babnya agak panjang, bab 285 babu karohati udil insan fi hibatin. Bab makruhnya seseorang itu menarik kembali hibah. Hibah itu pemberian, hadiah. Yang lam yusallimha ilal mauhubi lahu, yang dia belum menyerahkannya kepada orang yang dihibai. Makruh. Atau wa fi hibatin wahabaha liwalidihi ya, bukan walidihi. Atau pada hibah yang dia hibahkan kepada anaknya, wasallamaha, dan dia sudah menyerahkannya, au lam yuslimha, atau dia belum menyerahkannya. Wa karohati syara'ihi syai'an tusuddiqobihi, dan makruhnya menjual, seorang itu menjual syai'an sesuatu yang tusuddiqobihi, yang disedekahkan dengannya, minal ladzi tusuddiqo alaihi, kepada dari orang yang sedekah itu diberikan kepada dia, au akhrajahu an zakatin, atau dia mengeluarkannya dari zakat, au kafarotin, atau kafaroh sumpah, atau kafaroh yang lain ya, suruh bayar sebagai kafaroh perbuatannya, wa nahwiha, dan semisalnya. Wala ba'sa bisyira'ihi min syahsin akhar qad intaqala ilaihi, dan tidak mengapa dia membelinya dari orang lain yang sudah berpindah kepada dia barang tadi. Prinsipnya orang kalau memberi hibah itu makruh hukumnya ditarik lagi ketika belum diserahkan hibahnya. Ini harus tak kayak saat tiga wes rasido, itu makruh hukumnya. Saat tiga kayak atau kepada anak. Kalau khusus kepada anak, pemberian orang tua kepada anak itu bisa dibatalkan, bisa rasido kan oleh, tidak apa-apa gitu loh, karena pada anak ya. Tapi kalau kepada orang lain jangan. Tiga ya wes, jangan ditarik lagi. Aku biyen tak hibahi apik-apik. Aku ora entuk apa jenenge? Balen kok. Nah, tak tarik neh ya, jangan. Nah, niate nek ben apa? Niate ngeki apa bisnis nggih. Nek wong bisnis iku kan ngetokke terus entuk luwih akeh kan ngoten nggih. Nek niate hibah niku mboten ngoten, niate hibah niku golek ganjaran, gitu loh. Jadi orang ngeman ora pengin balen mboten. Begitu ya. Terus yang kedua tadi tentang bolehnya dia membeli, makruhnya menjual barang dari orang yang disedekahkan. Gini misalnya, saya sedekah, saya sedekah, apa misalnya sepeda atau sedekah, ini sedekah musabilillah gitu ya, sedekah. Terus saya dapati sepeda saya itu dirawat gitu loh, sing disedekah ini rasa merawat pit gitu, jadi reget, jadi rusak. Wes ngene tak tuku neh. Mbok rasa merawat tidak ditarik kembali, tidak ditarik, gratis enggak dibeli. Wes balon pira tak bayar. Itu tuh makruh, enggak boleh. Gitu loh ya, jangan. Nek wis dikeke ya wis. Dibeli jangan. Kecuali kalau oleh si orang yang diberi tadi dijual pada orang lain dulu, terus kita beli dari orang lain baru boleh. Gitu. Nah kok dituku neh ngono, lah ra trimo kok. Pitku dikoyo ngono ke jane dudu jane. Wis dikeke wong kok. Gitu lagi. Tapi dia eman-eman gitu loh. Nanti kalau contohnya di sini nanti adalah kasusnya adalah kuda nomor unta. Nanti kita lihat hadisnya. Baik. 1614 hadis yang pertama an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda,
Walladzi ya'udu fi hibatihi, alladzi orang yang ya'udu menarik kembali fi hibatihi pada hibahnya, hibah pemberian, kalbi seperti anjing, kaya dene segawon anjing. Yarji'u fi qoihi, dia menarik kembali pada muntahnya. Anjing muntah terus ditelan lagi muntahnya itu. Udah patut muntah itu, dimakan lagi, ditelan lagi. Muttafaqun alaih, di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, dalam kitab sahihnya, sahih mereka masing-masing. Wa fi riwayat, dan dalam riwayat lain, matsalul ladzi yarji'u fi shadaqatihi, permisalan orang yang menarik kembali sedekahnya, sedekahnya itu kamatsalil kalbi, sebagaimana permisalan anjing yang yakiu, dia itu muntah, anjing muntah, tsumma ya'udu fi qaihi, kemudian dia mengambil kembali, menarik kembali muntahannya itu, fayaquluhu, lalu dia memakannya lagi, dimaamneh. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, al-a'id fi hibatihi kal-a'id fi qaihi, orang yang menarik lagi, meminta kembali pada hibahnya itu seperti orang yang meminta kembali muntahannya. Muntah, mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, diutahke, terus diambil lagi, dimakan lagi. Hadis ini itu menunjukkan makruhnya atau dibencinya atau malah sampai ke tingkat haram, ya. Haramnya orang yang memberi pada orang lain terus ditarik lagi pemberian itu. Itu hukumnya haram, yang ulama yang ketat begitu. Kalau enggak ya minimal makruh, itu dosa, enggak boleh. Ini sekali lagi ini dibawa kepada hibah kepada orang lain. Tapi kalau kepada anak mboten. Anak diparingi terus tarik neh, kasih dole, boleh, enggak apa-apa itu. Kasih dondok, boleh. Tapi kalau orang lain jangan. Sudah dikasih kalau tarik lagi. Sumbang karpet bareng wis ra sida dadi calek niku ya. Lo nggih mau maca anu niku lho napa? Berita-berita nyumbang karpet ning masjid, ra sida dadi tarik neh karpet itu. Ora trimo aku, ora dipilih kok. Tarik neh karpet itu. Kaya ngene. Seperti ini gitu loh. Seperti orang yang muntah terus diambil lagi. Seperti anjing yang muntah terus diambil lagi. Ini kalau menurut ulama dua hal. Yang pertama, anjing, pakai permisalan anjing Nabi itu. Anjing itu artinya binatang yang jelek. Nah, gitu loh, binatang yang buruk. Yang menjijikkan. Nah, gitu kan, satu. Yang kedua yang dibatalkan itu muntah. Anjing itu satu buruk, yang muntah juga buruk kan? Muntah kok ditarik lagi. Nah, gitu loh. Gilani gitu loh gambarnya, jijiki. Lah gitu itu. Kelakuan orang yang memberi kemudian menarik lagi itu seperti itu. Ya, makanya sekali lagi jangan berbuat begitu. Nek enten wong liya ngoten niku ya wis gen wong liya kono. Saya dikandani nek ora ya wis karepmu kono. Tapi kita jangan gitu ya. Jangan pernah berbuat seperti itu. Nah, lantas bagaimana ya? Makanya kalau sudah diberikan pada orang ya wis. Sedekah nggih ngoten niku nggih sedekah juga ya. Orang sedekah tetapi ijek di ungkit-ungkit itu mbiyen tak kek itu piro kae, cuma semono kae. Begitu kita ngungkit gitu, ganjarannya hilang. Langsung hilang. Jadi nggih, enten si A, nek si B. A niki nek si B barang atau uang jumlah sekian. Suatu ketika A ki njaluk tulung ning B. Njaluk tulung ya aku butuh banget terus iki mobilku lagi mogok, aku tulung terus. Si B nolak. Wah, alasannya napa? Aku ra iso aku. Nah, si A nyel to nggih. Kowe biyen tau tak tulungi kelingan pura kowe. Zaman tahun 2000 kae. Wis 23 tahun nggih. Zaman tahun 2000 kae. Kowe tak kei kae. Saiki kowe tak jaluki tulung nek ora gelem. Begitu dia ngomong ngoten niku ganjarane ilang, langsung hilang. Dadi napa? Terhapus gitu. Makanya hati-hati nggih, hati-hati. Kita itu jangan ungkit-ungkit kebaikan kita pada orang lain. Nek wis dilakoni ya wis dilalekne ngoten lho. Tasah dieling-eling nek. Wis tau ngeki, wis iki. Maka gambarannya nggih, kalau orang bersedekah itu seperti nyun sewu. Rodok jorok tapi ya perlu disampaikan seperti orang buang hajat itu loh.
Seperti itu. Wes diculke ya wes itu. Kita kan gitu dong nggih, nyun sewu nggih, iki rada gilani jane, tapi nggih untuk menjelaskan itu teng WC. Kita mengeluarkan kotoran, mengeluarkan hasad. Kan kita tidak kok terus nang ndi ya kemo ya. Nang ndi wae kemo ya. Kan mboten to nggih. Kan wis ya wis ilang ya wis. Nek teng WC, nek teng kali tambah cepet meleh gitu. Nang kali langsung ilangan itu. Kan kita ra goleki mau mlakune nang ndi ngetan mau ngulon ya. Kan enggak gitu ya. Itulah orang sedekah itu gitu. Wis diculke sudah selesai. Saya sudah memberikan lillahi ta'ala sudah. Enggak usah diungkit-ungkit lagi. Gitu. Ben ganjarannya gen tetap ora ilang. Oh, hibah juga gitu sama. Hibah itu juga bangsa pemberian sedekah juga ya. Jadi dihibahkan pada orang lain wis tak kene kowe wis. Ana apa-apa engko terus dadine ngene-ngene urusanmu. Aku wis ngeke wis rampung. Gitu loh. Jangan diungkit-ungkit lagi, jangan kemudian wis tinimbang mbok ra mbok urusi tak tukune we. Dibeli saja sudah enggak boleh. Sudah diwakafkan kok dituku, jangan, tidak boleh. Itu ya. 1615. Terus yang kedua, wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala hamaltu ala farasin fi sabilillah. Itu membawa seekor kuda di jalan Allah, maksudnya diwakafkan. Punya jaran, dua jaran, terus pada Nabi ya Rasulullah ini wakfan lillah, wakaf untuk sabilillah. Dibawa dipakai perang ya boleh, dipakai apa-apa boleh. Untuk ke jalan Allah. Terus fa'adha'ahu alladzi kana indahu. Lalu dia menyia-nyiakan. Yang menyia-nyiakan siapa? Alladzi kana indahu. Orang yang kuda itu ada pada dia. Jadi gini, Umar wakaf jaran, yang diwakafkan itu jaran kuda. Lalu oleh diterima oleh Nabi, lalu diberikan pada orang lain gitu loh, disebutkan namanya ini, si Fulan gitulah ya, si Fulan. Wes, tinggo kowe, tinggo sabilillah, tinggo urusan kebaikan sana. Nek cara sakniki nggih tinggo ulang ngaji apa tinggo apa ngoten lho ya, untuk kebaikan pokoknya. Berikan pada orang tadi. Terus doa dia itu menyia-nyiakan. Jarane ora kopen gitu loh, dadi kuru, lara-laranan. Wah tahu dipakai ya, tahu dipakai ning makane kurang bergizi ya ngoten nggih ya gitu. Jaran itu nek jaran perang, kuda perang itu ya napa? Biasanya kan gede-gede niku, dhuwur ngoten niku. Pemaine jaran itu ternyata larang. Kalau nanti cerita beberapa kali cerita tentang daerah begitu Purworejo. Kulon Progo, Jogja. Kita dulu pernah punya teman, pun tahu betul-betul kan. Dek ini ku duwe jaran Australia ngono dhuwur-dhuwur. Teji. Pertakoni, ini satu harganya berapa? Zaman mbek buan, bener saat ini sudah sekian belas atau sekian puluh tahun yang lalu. Satu nanti ini sisir harganya bener 200 juta jare. Jaran. Kula niku ngadeg jajar-jaran niku. Kula kalih jarane jek dhuwur jarane. Dadi kula ngadeg ngeten iki munggah ora iso gitu. Munggah jaran ora iso karena apa? Dhuwur banget jaran itu. Jadi beda kalih jaran-jaran sing tinggi napa ngandong niku mboten. Nek kan gampang munggah iki. Niki munggahnya nggih ondo. Nah itu pakai tangga gitu. Jadi yang ondo niku lagi iso munggah. Nah terus kita tanya, gini nih nyun sewu niku makanannya nopo? Makanannya nggih sak jaran siji ngene iki sedina niku ndok telu. Ndok pitik. Pitik niku lho, pitik Jawa niku lho. Kadang-kadang 5, kadang-kadang 3. Terus campur niki sama kita gosekan. Bagi jarane karo dhewe makame enak jarane itu, makane larang jarane. Nah kayak tadi ya misalnya ini kuda-kuda kayak gitu. Lah nek kon gampangane go kayak suket kurang gitu. Kurang bergizi gitu loh. Artinya dadinya darahnya jadi kuru gitu. Rasa pemain jadi kuru. Makanya tadi ini cuma gambaran gitu. Fa'adha'ahul ladzi kana indahu. Terus fa'aratu an astariyahul. Umar terima. Saya ingin untuk membelinya. Sak tukune wis bangane tak kayak di wakafke terus dikekne kowe karo Nabi terus dadi terawak kan tak tukune. Saya belinya itu, kuda itu. Bukan ditarik lagi enggak sebenarnya, mau dibeli gitu, dituku. Terus wa dzanantu annahu yabi'uhu bi rukhsin.
Aku menyangka dia akan menjualnya dengan murah. Jarane dadi ini kuru kaya ngono kan didol murah toh. Katanya dia ingin membeli. Terus fasa'al tuh, tapi sebelum membeli itu Umar tanya dulu kepada Nabi. Fasa'al tuh Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku bertanya kepada Nabi, bagaimana ya Rasulullah? Saya tuh mau beli itu kuda tadi. Faqala Rasul berkata, la tashtarihi. Kamu jangan membelinya. Enggak boleh kamu membelinya. Wala ta'ud fi shadaqatika. Jangan kamu tarik lagi sedekah kamu itu. Sudah. Wa in a'taqahu bidirhamin, meskipun dia menjualnya memberikan kepadamu sak dirham tok. Gara-gara jarane wis kuru, wis ora terawat, wis regane murah wis. Jangan, kamu jangan beli. Fa innal aida fi shadaqatihi, karena sesungguhnya orang yang menarik kembali sedekahnya itu kal aidi fi qaihi, seperti orang yang menarik kembali muntahnya, mutah terus dilek meneh, ditelan lagi. Muttafaqun alaihi. Di sini juga Bukhari Muslim nggih, disebutkan Bukhari dan Muslim. Qauluhu hamaltu ala farasin fi sabilillah, perkataannya Umar itu hamaltu ala farasin fi sabilillah, maknahu tasaddaqtu biha ala ba'dil mujahidin. Saya itu bersedekah dengan kuda tadi kepada sebagian orang-orang yang berjihad. Sedekah ini sengaja dikekenya karena untuk mencari kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas bahwa tidak boleh orang menarik kembali sedekah itu, tidak boleh, bahkan dibeli pun ora oleh. Tukune ora oleh. Wis lha piye ya wis mreke ya wis. Ora terawat wis ora apa-apa. Yang penting kamu sudah dapat pahala itu ganjaran. Itu juga kaitannya dengan orang yang wakaf. Nah, ini wakaf. Sebagian saudara kita itu berpendapatnya kan, berpendapat ini jadi, nek wakaf nopo niki gendeng nopo keramik itu merasa bahwa ngonek wis ambruk keramiknya wis dinggo terus mandeg, mboten mandeg. Kenapa? Karena namanya amal jariah. Amal jariah itu terus menghasilkan pahala bagi orang yang beramal. Walaupun sing ditukokne kuwi wis ilang, tapi tetap entuk ganjaran. Jadi bener usah khawatir. Misalnya ini masjid ya, masjid depan sing aku ngewangi zaman awal-awal bangun masjid At-Tahirin kan ini zaman tahun pinten piye? Tahun 5 mboten nggih. Tidak nomor tahun pinten. Dhewe wingi tahun sinten sing sepuh sing ngerti lali unan. Wis pas pertama niku zaman Mbah Dullah riyen nggih. Mbah Dullah niku wis bangun. Saiki wis diganti. Dadi aku wis ra entuk ganjaran mboten. Sedekah itu begitu dia wakaf nggih, sedekah wakaf itu sudah begitu dia berikan, pahalanya mengalir terus. Walaupun sudah tidak ada barangnya itu sudah tidak ada. Gitu. Jadi betul usah khawatir. Gitu loh nggih. Tetap begitu. Dek ben aku nyumbang gedek. Saya kira ada gedeknya wis diganti apa tembok misalnya gitu lah. Tidak apa-apa. Tetap aja dapat kebaikan. Begitu ya. Jadi sama dengan ini. Misalnya tadi jarane goro-goro ora dirawat terus dadi lara-laranan kuru terus mati. Niku ganjarane umat tetap ndak akan hilang. Ora kok terus bareng mati terus mandek mboten. Lho gitu loh. Sedekah jariah itu seperti itu. Jadi tidak ada urusan dengan keadaan itu. Penting wis niat lillahi taala sedekah sudah. Nanti dinilai terus. Nah, ngoten lho nggih. Jadi mboten usah khawatir. Aku nek ngono, engko nek terus ngono terus piye? Kadang-kadang orang berpikirnya begitu. Aku milih sing iki wae, gen iso awet. Nah, sebenarnya banyak begitu. Yang lainnya pun juga sama, walaupun sudah diganti sedekah gendeng, terus dicor. Nah, gendeng kan wis sering dinggo to nggih. Nah, itu tetap saja pahalanya tetap mengalir. Tidak ada kok ada urusan dengan itu, tidak ada. Tetap ganjarannya tetap podo gitu loh. Mengalir terus. Itu kalau sedekah jariah begitu. Nggih. Ada pertanyaan sebelum pindah bab? Masih ada waktu setengah jam lebih, kurang sedikit. Bab 286 babu ta'kidi tahrimi malil yatim. Bab penegasan haramnya harta anak yatim. Maksudnya haram itu haram kalau digunakan tanpa hak, ya. Digunakan oleh walinya atau yang lain tanpa hak. Kalau Allah Ta'ala berkalam, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim,
Dulman dalam keadaan dolim, innama ya'kuluna fi butunihim naro. Hanyalah mereka itu makan pada perut mereka naron api. Kayak gini maam geni ning weteng-wetenge wong akeh iku. Wa sayaslauna sa'iro, dan mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir, neraka bakaran, neraka yang membakar, menyala-nyala. Qala Allah Ta'ala berkalam, bala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Bala taqrabu, dan janganlah kalian mendekati. Maksudnya di sini menggunakan. Ya, mendekati itu artinya menggunakan malal yatim, harta anak yatim, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan sesuatu yang dia itu lebih baik. Wa qala ta'ala wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Qul islahul lahum khair, katakanlah berbuat baik kepada mereka itu khair, kebaikan. Wa in tufarituhum, dan jika kalian mencampuri mereka, maksudnya barang hartanya tercampurkan di situ, fa ikhwanukum, maka mereka itu juga saudara kalian, ikhwan kalian, padha-padha wong Islami atau padha-padha orang baiknya. Wallahu ya'lamu, dan Allah itu mengetahui al-mufsida, orang yang berbuat rusak, orang yang merusak, minal muslihi, dari orang yang berbuat baik. Maksudnya Allah bisa mengetahui iki wong iki pengen ngentekke bondo apa pengen jaga bandane. Begitu Allah tahu bandane cahayate maksudnya ya. Yang pertama di surat An-Nisa ini ayat 10 ini kan, orang yang makan harta anak yatim dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya dia itu sebenarnya hanya makan dalam perut mereka itu api. Kenapa? Karena kaya dene dhek iki napa nyiksa awake dhewe ngono. Nah, jadi anak yatim itu dijaga. Ojo diambil, jangan dipakai kecuali kalau dirinya butuh, memerlukan itu. Jadi ngeten. Ning ayat ini nggih, kalau kalian menggunakan boleh, tapi fal yakul bil ma'ruf. Hendaklah dia makan dengan cara yang baik. Maksudnya, mungkin walinya anak yatim ini, kafilnya itu orang miskin. Orang duwe ngono lho. Sedangkan si yatimnya ini orang kaya. Lho kok iso? Iso, cah yatim itu ya sing sugih ya ngenten. Nah, karena dia dapat warisan dari bapaknya. Kan bapaknya wong sugih. Terus bapaknya meninggal, dia masih kecil. Dia namanya yatim juga itu. Cah cilik sih an. Cara ngelola duit durung iso jadi cilik kok. Makanya dia butuh kafil, butuh orang yang memelihara dia, mengasuh dia, gitu loh. Nah, ini kafilnya delalah orang duwe. Miskin. Terus dia arep ngopeni, aku ngopeni anakku dipikir koso jek ngopeni cah yatim yo. Dan aku yo gelem ning aku kabutan ini, kabutan masalah pembiayaannya. Maka dia boleh mengambil harta anak yatim tadi, gitu loh, boleh. Untuk ngopeni anak yatim tadi, gitu. Disiko sithik iki digo nambahi digo. Nah, ini untuk kok ini sego digo anak yatim ini untuk kalau sekolah ya caranya nyekolahke lah gitu loh. Itu diambilkan dari situ boleh. Kalau dia miskin ya, fal yakul bil ma'ruf. Tapi kalau ingkana ghaniyan fal yastafif. Kalau dia kaya, hendaknya menjaga diri, jangan. Oke, biaya dhewe wae to, wong ora butuh kok. Bandane cahaya itu gen tetep ora sudo gitu. Terus yang kedua, itu kalau orang menggunakan harta anak yatim dengan cara yang tidak benar tadi, malah taqrabu malal yatim tadi yang menggunakan harta yatim, itu bolehnya dengan illa billati hiya ahsan. Kalau dengan cara yang baik boleh. Kalau dengan cara yang buruk tidak boleh. Apa maksudnya cara yang buruk itu? Kayak gage dinggo selak catine gede gitu loh. Gitu nggih, ayatnya piye ngono. Babidaran ayat baru nih kalau nggih. Ayatnya begini berubah kok lali. Wala taquluha israfan wa bidaron ayat baru. Nah gitu. Janganlah kamu menggunakan harta anak itu ke susu. Israf berlebih-lebihan dan selak gede gitu loh. Nek gede kan iso digone gitu. Wis gede iso antar duit kan. Maka itu tidak boleh gitu itu. Tidak kesik tidak boleh. Kalau memang perlu dipakai untuk ngomeni hayatan tadi boleh. Dia sendiri ikut makan boleh. Ini kan wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Jadi misalnya gini. Ini hartanya yatim dipakai kan ya, pakai bareng-bareng ini biasanya blonjo sedina semene, tambah hartanya cah yatim semene. Iki ora kok sing hartane cah yatim kudu sing mangan cah yatim tok mboten ngoten. Liyane melu maem ya oleh gitu loh.
Ora kok dewi-dewi ora. Iki tuku ayam khusus dienggo cah yatim lho ya. Aja melu am. Mboten ngoten. Ora kok ketat-ketat ngoten niku mboten. Ning aja ya terus mumpung enek duit yo saiki ayam bendino ya. Lah ya aja ngono mesakne cah yatim entek lho ditene. Lah kan ngoten to nggih. Oh jajakke malah, jajakke sak keluarga ya jangan. Artinya dia sendiri dia dibelikan boleh. Kalau misalnya lebih dari itu sekedar untuk yang lainnya ikut makan ya boleh, enggak apa-apa. Si wali ikut makan ya boleh. Maka di sini kan wa in tuqarituhum fa ikhwanukum. Dan Allah itu mengetahui al-mufsida, orang yang merusak, maksudnya menghabiskan harta gitu loh. Tek-tek duit. Cek ndang tak sadurunge cahaya itu gede gitu. Minal muslih, orang yang memperbaiki. Ini enggak ini, muslih ini memperbaiki. Jadi menjaga duitnya cahaya tapi gen tetap carane piye. Ning keposon jikuk dengan cara yang baik, hati-hati gitu loh. Sithik wae, oke misalnya cahaya ini. Gitu namanya muslih. Nek sing mufsid tadi ya malah sengaja mumpung nek cahaya ini sugih, ayo saiki mah wis ganti wae. Sing enak-enake wae. Kalau bangun rumah sisan, mau sugih ya hati wae. Nah, kafire malah badi, ora kena itu ndak boleh. Hadis 1616 nomor cantik nih kalau mau nih HP ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian as-sab'a 7 al-mubiqat yang merusak, 7 hal yang merusak. 7 perusak gitu. Mubiqat pembinasa, penghancur, perusak. Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hunna, napa niku? Pitu sing ngrusak niku napa kanjeng Nabi? Qala Rasul menjawab, asyirku billah. Syirik, menyekutukan Allah. Musyrik, ya syirik. Wasihru, dan sihir. Nah, sihir juga merusak itu. Sihir, ilmu sihir. Wa qatlun nafsi, dan membunuh orang. Allati haramallahu illa bil haq, yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Membunuh orang tanpa ada apa-apa, pateni gitu ya, dibunuh. Ya, kemarin itu di Sleman gitu. Jogja. Pateni ada dimutilasi. Berijine napa? Dipotong-potong terus direbus, digodok. Masya Allah. Niku kelingan kula sik dhewe biyen jenenge Sumanton. Nek buan yang sekian tahun yang lalu. Yo ngapunten nek sing asmane niku nggih, tapi dulu namanya itu napa mencacah-cacah terus do tiru-tiru sakniki. Tiru-tiru carane ngono gen tak kecekel cacah-cacah wae. Nah, gitu. Nggih, jadi itu namanya membunuh ini. Qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq. Lah apa boleh untuk membunuh orang lain kalau pakai hak itu? Boleh, kalau memang dia itu berhak dibunuh. Contohnya murtad. Nah itu kayak orang murtad itu boleh dibunuh. Ini saat ini murtad dibunuh, sing bunuh ya cekal polisi. Enggak boleh dalam hukum negara kita ini. Hukum agama Islam boleh. Memang harus dibunuh orang murtad itu. Gitu ya dalam hukum Islam. Terus napa niku wa aklur riba. Makan riba. Oh tadi ya yang boleh membunuh tadi ya. Orang zina. Nah ini juga sama. Zina sudah pernah nikah, punya istri, punya suami atau janda atau duda, setahun nikah, setahun rabi, kok zina. Niku kalau cara hukum Islam dirajam. Lempari batu sampai mati. Saat ini dilakoni sing lempari batu sing cekel polisi, ke penjara. Gara-gara menghilangkan nyawa orang. Ya kita perlu tahu ya, karena syariatnya begitu, tapi faktanya memang tidak begitu karena memang hukum di negara kita bukan itu yang diberlakukan. Ya jangan gerusa-gerusu, hati-hati. Nanti pateni wae jangan ampun. Wa aklur riba, dan makan riba. Maksudnya makan di sini bukan kok makan harus makan seperti masukkan barang ke mulut, tidak, tapi menggunakan riba, mempraktekkan riba, itu maksudnya.
baik yang memberi maupun yang menerima. Berikutnya wa aklu malal yatim. Nah ini yang dipokokkan di sini kan, makan menggunakan harta anak yatim. Itu juga termasuk 7 perkara yang merusak. Wa tawalli yawma zahfi. Nih, melarikan diri pada hari perang. Apa niku istilahnya? Tinggal gelanggang colong melayu nggih. Tinggal gelanggang colong melayu nek cara Jawa. Melayu, perang ora dihadapi musuhnya malah melayu, itu enggak boleh. Melayu loh ya, betul. Melayu, nek Melayu niku suku teng mriku niku. Sukunya Indonesia nih ya banyak ya, dari Melayu. Bagian Riau, bagian Sumatera itu. Nah, Kalimantan juga ada juga Melayu. Terus wa qaful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Menuduh zina perempuan beriman yang baik-baik, yang muhson, yang terjaga, menjaga diri, al-mu'minat, yang orang-orang yang beriman, perempuan-perempuan yang beriman, al-ghafilat, yang lalai dari kemaksiatan, maksudnya lalai dari keburukan, itu maksudnya gitu. Jadi al-mubiqat ay al-muhlikat. Mubiqat itu yang menghancurkan, membinasakan. Jadi ini ya, ada beberapa perkara yang pokok di sini adalah tadi makan harta anak yatim, menggunakan harta anak yatim itu tidak boleh, termasuk merusak harta kita sendiri. Kalau memang tidak terpaksa, yang terpaksa boleh, seperti saya katakan tadi. Mau ini rekoso lah, dia duit ya, kan gampangnya bayar untuk dirinya sendiri, untuk mau dia itu boleh, tidak apa-apa. Nah yang lain-lain di sini ada syirik, sudah tahu kayak kita menyekutukan Allah. Sihir, lah ini sihir itu haram dipelajari. Sihir itu ilmu sihir. Ning disinau ora kena, karena itu ilmu dari setan, gitu loh ya. Contohnya sihir niku, nek zaman Nabi Musa niku, tukang sihir ya Fir'aun itu melemparkan tali dan tongkat, terus tali dan tongkatnya itu jadi seperti ular, jadi kaya ulo. Jane mboten kok berubah dadi ulo mboten. Ning didelok niku kaya ulo ngoten. Sing di sihir itu kan sebenarnya menipu, yang ditipu itu mata kita, mata manusia itu tertipu. Ini kok kaya ulo to, jane ora ulo. Pakai ilmu begitu tuh lah. Piye carane aja disinau, ora kena kok. Oh gitu loh. Aku pengen banget, pengen oleh ning aja disinau. Terus pripun? Allah sudah mengajari kita cara menghadapi sihir. Carane nganggo Quran. Oh, ngoten lho nggih. Nganggo Quran. Kok nek ana sihir, bacane Quran, sudah menang Qurane. Itu ya. Tidak usah khawatir. Nek santet, nek napa niku tenung macam-macam. Ya kalau kita mau setiap waktu kita baca minta perlindungan kepada Allah, salah satunya kalau mau tidur gitu ya, maca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad gitu, atau surat ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu ya, itu baca gitu, ya terlindungi dari hal yang seperti itu. Ngoten nggih. Diajari cara ning lawan sihir itu karo Quran. Ora kok menang-menangan dukun mboten. Ora dukun sakti. Wah, aku sakti nek. Oh, salah, jangan begitu. Kita mengalahkan itu dengan cara Al-Qur'an, dibaca ning Quran. Ora apa kalah gitu. Jadi kekuatannya di situ orang beriman. Jadi tidak usah belajar, tidak boleh. Terus tadi membunuh orang sudah baik yang memberi maupun yang menerima. Iki ya. Utang yang ngaku, utang sak yuto, ya, wes. Sampeyan nyawamu bulan Agustus toh, bulan Agustus nyaur atau September nyaur, bayare sak yuto 100. Nyewelasi. Malah ngerolasi. Hasil sak yuto 200. Nyewelasi ya, dadi ngono. Oke, setuju. Tanda tangan. Niki dosa kabeh. Sing ngei pinjaman ya dosa, sing milih ya dosa. Waduh. Itu namanya akilur riba wa mukilihi, yang memberi dari yang menerima. Tidak boleh. Gitu loh ya. Dan ini hati-hati. Lah ning nek ora nganggo ngono lah, engko piye no? Ora iso entuk bathi no. Nek pengen untuk bathi niku ampun disilihke, ning dienggo bisnis untuk bathi insyaallah.
tuku wedhus arep Idul Adha wengi nggih, modal 100 juta. Tuku wedhus entuk pinten? Nek 3 juta wae berarti kan entuk 30 ya. 30 ya gitu. 1 juta kan. Tuh gitu atau nek 2 juta ya entuk 50 berarti, 50 wedhus. Terus rampung Idul Adha, rampung payu wedhuse payu, badine apa entuke ora 100 juta nih, 150 juta, berarti 50 juta. Apa iso mbuh kula mboten nang betul wedhus kok. Ya ayo nggih. Oh 110 juta misalnya berarti 10%. Nah, itu berarti itu untuk dodolan. Ning nek wong nyilihke dhuwit niku ora ngarep-ngarep bathi, wong nyilihke dhuwit to. Nah, gitu loh ya, itu namanya riba, enggak boleh. Nah, terus wong do ngomuni ngeten iki, lho ki lak padha wae to. Padha piye? Ngene lho ya, wong Yahudi niki, wong Yahudi. Innamal baik mislur riba. Jual beli iki ya kaya dene riba padha. Saiki ngene, iki mobil iki. Yang ini mobil. Anggapnya mobil. Iki mobil ya. Mobil tak silihke. Nah, utawa ini mobil kula nggih ya niki. Pon, sedinten pinten Pak? Dinten 300.000. Nah, niku terus disilih, dah. Kok dibalekke to mobilnya, balekke teng kula. Nya mobilnya niku utuh. Oke, pun utuh, delok wis, utuh apik wis. Ongkosé pundi? 300.000. Karena lho nggih. Ngeten niki oleh halal. Oh niki sewa menyewa kok, nyewa. Lah sakniki wujude niki sing mobil niku wujude dhuwit ngoten lho. Duit. Nah, dilehke utama nyilih kula nyewake. Sing disewake napa duit. Nah, gitu loh ya. Duit iki ya ngene. Wong kabali to, bali utuh no duite no. Kaya mobil mah bali utuh to, bali utuh wis. Sewane ndi? Lho kan ngoten. Kan padha to nggih. Beda, padha pripun beda. Niku mobil karo duit niku beda. Itulah orang Yahudi mengatakan padha. Nek Allah mengatakan tidak. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Yang riba ora kena, yang dol nunggu oleh kena. Boleh. Itu berarti ya wong boleh berarti yo jane dodolan ora boleh berarti. Boleh. Lah ki aku ya dodolan sing tak dol ki dhuwit, ora iso dhuwit. Nah, gitu tidak boleh. Sekarang bisa, tapi kalau uang tidak bisa. Gitu ya. Riba. Kemudian aklil maliyat, nah itu tadi sudah saya jelaskan, prinsipnya itu tidak boleh sama sekali kecuali kalau memang terpaksa mengambil boleh, bahkan dia ikut makan juga boleh, tidak apa-apa kalau memang terpaksa. Terus lari waktu perang itu juga sama, kecuali kalau disuruh oleh komandannya, ayo sekarang mundur, mundur kabeh apa-apa. Nenek orang jangan, tidak boleh, disuruh bersabar. Sabarnya dalam perang itu menghadapi musuh, tidak lari, gitu ya. Terus yang terakhir qadhful muhsanat al-mu'minatil ghafilat, menuduh zina seorang perempuan yang baik-baik. Wis ora wonge apik, jaga awake, jaga kehormatan dirinya tapi dituduh zina. Hampir sama dengan itu, hampir sama dengan ini ya, walaupun tidak sama persis. Wong apik gawene ning masjid, azan resik-resik masjid ya kadang-kadang imami, kadang mulang nang masjid itu malah dituduh macam-macam. Ini kan juga sama ya, itu macam-macam. Dari inilah, inilah dan sebagainya. Padahal dia tidak melakukan itu. Itu sudah hampir sama dengan ini, menuduh perempuan yang baik berzina. Ya hati gue, kalau di mono hati-hati. Gue orang-orang gue jadi teroris. Tahu singgoten, dikas dari teroris gue. Soalnya dari sedulur, ya saudara karena pernikahan bukan saudara sesungguhnya. Jadi istrinya itu saudara saya, nah ini suaminya cerita. Dia mboten saat ini sudah cukup lama juga, bukan hari-hari ini sudah cukup lama, berapa tahun yang lalu, berapa belas tahun yang lalu gitu ya. Dia waktu di Singapura dicegat sama sama Doana istilahnya, sing bagian imigrasi Singapura sana. Gara-gara jenggoten. Gitu loh. Jadi dia bersama temennya bareng-bareng sana acara apa gitu, pokoknya datang ke sana. Terus ditakon-takoni macam-macam. Oh, kamu gini. Kok
Terus saya selama ini tidak ada masalah, ternyata ada ditanyain. Lama mau lagi jenggotan, gara-gara jenggotan terus dianggap berbahaya, jadi dianggap sesuatu yang buruk bagi mereka ini. Bang nuduh-nuduh gitu, wah jenggotan kayak gini. Lah, napa? Kalau kaidahnya seharusnya yang nuduh itu membawa buktinya. Buktinya apa? Ada yang ngelakoni, bukti itu mana? Buktinya ada enggak? Kalau enggak ada buktinya ya jangan nuduh. Gitu. Sama dengan ini kan, perempuan yang baik-baik dituduh berzina. Katakan kamu berzina, padahal enggak ada buktinya. Tidak boleh kalau itu. Termasuk juga kalau kita urusan masalah ini kriminalitas ya, kejahatan misalnya kita kehilangan barang, nah ini kalian gampang ya. Kehilangan barang, terus kita nuduh orang, kita sih nyolong kain, gitu tuh nek tidak ada buktinya nggak boleh, dosa, gitu loh ya. Lah kita kain, lo kita iki apa anu nih? Lah ketara kae wirawiri ini loh, wirawiri tok lho. Masa ya gitu. Nah, makanya harus ada buktinya dulu, tidak boleh. Jadi ini kaidahnya berlaku sekarang dipakai juga ya. Artinya sudah lama juga dipakai oleh hukum yang ada di negara kita ini, adanya namanya praduga tak bersalah gitu. Wong ini dianggap ora salah sik gitu. Dianggap ora salah sik sampai terbukti dia bersalah. Oh, jadi itu pun nanti kalau mengapa kok dia diperkarakan untuk dicek dulu. Sebenarnya dia terlibat apa lagi? Takoni sih, gitu. Takoni sih. Nek nemu bukti lah baru diproses. Nek enggak ya enggak. Jadi tidak bisa kita menuduh orang lain hanya gara-gara dia ngene. Nah, tidak ada. Ya, jangan. Kecuali kalau ada buktinya. Neng kelas kene iki enek sing kelangan. Lah pas kuwi do salat dhuwur kabeh. Sing neng kelas wong si A, si B, si C lah. 3 orang nih dituduh bisa. Itu artinya kemungkinan mereka tahu itu loh, bukan kok mereka mencuri, tapi kemungkinan mereka tahu terjadinya pencurian itu. Nah, terus lagi ternyata pelakunya salah satu dari 3 orang itu kan gitu, karena tak curinya yang neng ditinggal salat, sing neng kelas wong telu ki mau, delala kok sing kelangan lah, begitu. Itu ada istilahnya ada dasarnya itu loh untuk mengatakan gitu. Walaupun sekedar kecurigaan, tapi ada dasarnya, apa alasannya lah. Dek sing pas neng kono eneng kok, gitu loh ya. Tapi enggak, jangan menuduh begitu. Itu nanti mempermalukan orang dan tidak boleh, dosa, merusak kita. Baik, ini pun jam 09.00. Ada pertanyaan Mbak Menawi? Silakan kalau ada. Cekap nggih. Qul qouli hadza, astagfirullah li wa lakum, alhamdulillah.